Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Miss Esti Ginting di pembelajaran IPS kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai fungsi lembaga sosial. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi lembaga sosial di keluarga dan juga agama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai fungsi lembaga sosial di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni nantinya kamu mampu menjelaskan fungsi lembaga ekonomi, pendidikan, dan politik. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang lembaga ekonomi. Jadi lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Singkatnya, lembaga ekonomi adalah alat pemenuh kebutuhan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, adapun yang menjadi fungsi lembaga ekonomi yang pertama, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang kedua, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang ketiga, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Dan yang keempat, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Selanjutnya, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Dan selanjutnya yakni memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, memberi identitas bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk untuk lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pendidikan formal di Indonesia, yakni yang pertama dimulai dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan yang terakhir adalah perguruan tinggi. Nah, selain pendidikan formal, terdapat juga pendidikan non-formal, yakni pendidikan untuk mengasah kemampuan-kemampuan pribadi, yakni dilakukan melalui kursus, ada kursus menjahit, musik, komputer, dan kursus-kursus lainnya. Nah, fungsi lembaga pendidikan juga terbagi menjadi dua, yakni fungsi manifest dan fungsi latin. Manifest yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, lalu mengembangkan bakat perseorangan, melestarikan kebudayaan masyarakat, dan menanamkan keterampilan. Dan fungsi latin dari lembaga pendidikan yakni yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang lembaga politik. Nah, lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Nah, lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia sampai saat ini ada MPR, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada juga Presiden dan Wakil Presiden, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan yang terakhir ada partai politik. Nah, untuk fungsinya sendiri dari lembaga politik terbagi menjadi dua bagian secara umum, yakni memelihara ketertiban di dalam negeri dan mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, memelihara ketertiban di dalam negeri yakni dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya baik dengan cara persuasif maupun secara koersif atau kekerasan, dan mengusahakan kesejahteraan umum yakni untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya seperti pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Baiklah semuanya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.